Pak sinten asmine jenengan, Pak? Oh, kula Habib, Pak. Pak Sukirdi. Oh, pada seruput nggih. Nah, ternyata ibunya barusan pulang dari ladang, saudara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar hari ini? Kami berdoa semoga seluruh Sobat Desa dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan tentunya selalu diberikan rezeki yang melimpah serta barokah. Amin amin ya robbal alamin. Perbukitan Menoreh ternyata menyimpan banyak kisah dan hal unik yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Warga desa di sekitar Puncak Suroloyo sangat kuat dan gigih dalam menjaga kelestarian alam serta kelestarian kearifan lokal yang sudah ada sejak nenek moyang. Kali ini kita akan mencoba mengenal Puncak Suroloyo lebih jauh lagi bersama warga desa sekitar. Bagaimana keseruan petualangan pedesaan kali ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Sobat Desa, berhubung ini ikan-ikan dari tadi ngikutin kita di jalan menuju keluar, nah kita coba beli makan ya biar mereka bisa dapat makanan. Wah, itu Jawa udah di sana tuh, udah siap ngambil makanan. Karena dari tadi Jawa pengen banget tuh ngasih makan ikan. Oke lah, kita kasih makan ikan. Tapi sayangnya ini ya Sobat Desa tuh, masih banyak pengunjung yang kurang bertanggung jawab ya, buang sampah plastik malah di tengah embung. Padahal ini kan apa namanya, buat budidaya ikan, kemudian juga digunakan untuk pengairan lahan perkebunan durian milik warga ya. Wah, ini kalau bisa Sobat Desa kalau datang ke sini tuh jangan dibuang di tengah-tengah ya. Kasihan nanti ikan sama airnya jadi kotor. Oke, tadi mana tempat makannya ya? Oh, udah Jawa tuh. Satunya kan 5.000. Satunya 2.000 saya. Hah? Oh, satunya 2.000. Ya udah berarti ngambil 2 ya. Satu dulu aja kali ya ke sana. Nanti susuknya gimana? Itu kan uangnya 5.000-an. Nggak usah kembalian lah. Oh, nggak usah kembalian ya wes. Ya, oke. Ya, masukin dulu aja uangnya tuh, plung. Oke, Sobat Desa, kita kasih makan ikan dulu ya tuh, karena ikannya tuh berduyun-duyun, kayak udah tahu aja ya mau dikasih makan di sini. Jawa. Ayo. Ndang duncal kayak kuwi pakanan nih. Tapi nggak seplastiknya ya Sobat Desa. Ya, jangan sama plastiknya. Tapi panas. Ya emang hari ini panas. Panas banget Sobat Desa. Tuh kan mereka baru lihat ini dibuka aja udah kelepak-kelepak tuh. Ini sudah banget. Jangan di situ, itu ada itunya tuh. Ada apanya? Oke ya, coba geser ke sana. Oke, Jawa yuk. Buruan kasih makannya itu. Aku njaluk no. Loh, sidik tenan. Wih, tuh Sobat Desa. Langsung dikeruyuk. Nih. Lucu. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Wih, Masya Allah. Ikannya tuh Sobat Desa tuh kelepak-kelepak semua tuh. Wih, banyak banget di sini tuh. Ayo coba makani lagi. Oke, Sobat Desa, karena sudah kita kasih makan, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke desa-desa yang ada di atas sana tuh. Ini tuh gunung semua ada di atas sana tuh. Tuh sampai sono-sono. Nah, kita akan mencoba ke sana ya. Siapa tahu nanti kita dapat saudara baru. Oke, Sobat Desa, ikuti terus Cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, sekarang kita sudah sampai di pemukiman di bawah Puncak Suroloyo nih. Ini salah satu rumah warga, masih sangat tradisional ya di sini ya. Nah, kita akan mulai mencoba untuk bersilaturahmi dengan warga yang ada di kawasan ini. Wih, ada warga nih. Coba kita tanya ya. Kondur, Bu. Saking pundi, Bu? Oh, pada serumput ge. Nah, ternyata ibunya barusan pulang dari ladang, Sobat Desa. Hutan ding.
untuk mencari rumput-rumput untuk pakan ternak tuh sobat desa tuh. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjelajahi lebih dalam lagi kawasan ini ya. Maka ikuti terus cerita desa Indonesia, karena kita masih akan banyak belajar dengan warga desa di sekitar Pegunungan Menoreh. Sobat desa, kondisi jalan di sepanjang kawasan Pegunungan Menoreh sangatlah menantang dan cukup berbahaya. Beberapa bagian sangat sempit dan berkelok-kelok. Tidak heran jika ada kendaraan roda 4 berpapasan, maka salah satu di antaranya harus mengalah terlebih dahulu. Bicara tentang Pegunungan Menoreh, tentu sangat menarik untuk kita bahas dari sisi awal mula terbentuknya pegunungan ini. Dikutip dari situs resmi Perpustakaan Geologi UGM, disebutkan bahwa wilayah Pegunungan Menoreh terbentuk oleh kumpulan beberapa gunung api purba. Pada wilayah ini dapat ditemukan berbagai gunung api purba yang bagian bekas dapur magmanya kemudian terangkat ke permukaan. Mereka adalah Gunung Gajah, Gunung Ijo, dan Pegunungan Menoreh. Gunung Gajah merupakan gunung purba tertua dari gunung api purba lainnya yang ada di jajaran Pegunungan Menoreh. Gunung api yang kemudian terbentuk adalah Gunung Ijo yang terletak di bagian selatan. Nah, sobat desa, kita akan mencoba masuk ke sini ya. Masuk ke wilayah pemukiman warga desa di bawah puncak Suroloyo nih. Dan ternyata ini sudah masuk ke Kecamatan Sambigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Ini hanya bisa dilewati oleh motor nih sobat desa nih. Ini ada penampakan rumah warga nih sobat desa tuh. Jadi kalau mau ke sini harus jalan kaki karena nggak bisa pakai kendaraan roda 4, harus pakai roda 2 karena jalanannya cukup sempit. Untuk udaranya juga lumayan bersih di sini ya sobat desa, tidak terlalu penuh dengan polusi, masih segar. Wah, kalau ke sini kemana nih? Coba kita ke sini. Ah, sobat desa, ternyata di sini masih ada pemukiman nih. Tuh, di depan kita itu ya, kalau kita coba zoom, seret. Nah, itu ke kawasan Kota Jogja sobat desa. Nah, ini kita berada di atas Pegunungan Menoreh. Sekarang suasana desa di sini cukup sepi ya sobat desa. Kita nggak tahu apakah warga ini lagi ke ladang atau bagaimana. Tapi yang bisa kami ceritakan di sini adalah suasananya cukup sepi ya nih sobat desa nih. Tuh. Nah, kita masih mencoba untuk menikmati keindahan desa di sini ya sobat desa. Karena dengan lokasi yang seperti ini cocok nih untuk bersantai dan merefresh otak gitu ya. Yang biasanya di kota-kota, nah sekarang kita menikmati suasana damai di desa. Sobat desa, sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar sobat desa tidak ketinggalan update terbaru dari cerita desa Indonesia.
Sobat Desa, salah satu ciri khas di kawasan ini kan hutan ya. Nih, tadi kita jalan di daerah sana itu, sekarang menuju ke sana. Kita mau ke arah sana, ke kawasan desa sebelah, dan tadi kita udah membelah hutan ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa mayoritas warga di sini itu menggantungkan hidupnya dari keberadaan hutan-hutan yang ada di sini nih Sobat Desa nih. Nah, kalau di sini tuh bukan sayuran, tapi tanaman seperti ini, tanaman perkebunan. Ada cengkeh, kemudian buah durian, dan lain sebagainya. Sementara tadi kita lewat situ, terus, oh ada. Lanjut, Pak. Jalan-jalan daerah mriki niki, Pak. Piyambak napa? Wah, ngarit. Nggih. Kula niki wau jalan-jalan saking Suralaya, Pak. Kula Bantul. Nggih, Bantul mriki. Wah, rumput niki, Pak. Oh, ini kula kalih ndamel video, Pak, video jalan-jalan. Pak sinten asmine jenengan, Pak? Sukirdi. Oh, kula Habib, Pak. Pak Sukirdi. Oh. Sobat Desa, sebenarnya kita sempat berbincang cukup panjang bersama beliau, termasuk menyerahkan kenang-kenangan khas dari cerita desa Indonesia berupa kaos. Akan tetapi ternyata kamera tiba-tiba error sehingga tidak bisa melanjutkan perekaman. Dalam ceritanya, Bapak Sukirdi bercerita bahwa beliau tinggal di sebuah desa kecil di bawah puncak Suralaya yang masuk ke wilayah Kabupaten Magelang. Beliau sedang mencari rumput di kawasan Pegunungan Menoreh tepat di sebuah patok batas kedua provinsi. Jadi bisa dibilang beliau mencari rumput lintas provinsi. Usut punya usut, ternyata beliau adalah anak dari seorang warga yang pertama kali menempati sebuah tempat di bawah puncak Suralaya. Selanjutnya beliau bercerita tentang puncak Suralaya. Menurut cerita dari nenek moyang beliau disebutkan bahwa Suralaya terdiri dari dua kata, yaitu Suro yang artinya berani dan Loyo yang artinya mati. Konon katanya siapapun yang ingin bersemedi di lokasi tersebut harus berani mati. Di sisi lain, menurut kepercayaan Hindu kuno disebutkan bahwa puncak Suralaya adalah kayangan para dewa-dewi. Dalam Wiracarita Ramayana dan Mahabharata versi Jawa, Semar adalah salah satu dewa yang digambarkan bertubuh gemuk. Namun dia punya sifat yang arif dan bijaksana. Dalam kisah pewayangan, Semar menjadi tokoh yang selalu menasihati para ksatria untuk berbuat kebaikan. Sosok Semar ini juga didampingi oleh anak-anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Gareng merupakan anak pertama Semar yang digambarkan mempunyai kaki pincang dan tangan yang patah. Kaki pincang dan tangan yang patah merupakan simbol dari sifat Gareng yang selalu berhati-hati dalam bertindak. Sebenarnya masih banyak kisah dan sejarah yang beliau sampaikan kepada kita, tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Selanjutnya kita akan berjalan menuju ke arah selatan mengikuti jalan di sepanjang Pegunungan Menoreh ini. Kondisi jalan di kawasan ini sangat sempit dan penuh dengan pepohonan di samping kanan dan kiri jalan. Meskipun cuaca sedang sangat terik, akan tetapi hembusan angin yang datang dari arah selatan membuat perjalanan kita siang ini sangat terasa sejuk.
Waduh, baterainya entek. Wah, mohon maaf Sobat Desa, berhubung baterainya habis, jadi kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke arah Purworejo yang masih masuk ke kawasan Pegunungan Menoreh. Jadi ikuti terus cerita Desa Indonesia ya, karena kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Habib dan Zahwa, dadah!